your life? Great. Right. I hope so. Yeah. So and this time I would like to say about the contribution of technology, electronic of what stand for WOM. Ada yang tahu singkatan WOM itu dari apa? WOM. Pasti WOM. Baru pertama dengar. If you ever heard before? I'm not understanding. No. No. Okay. Anyone else I'm who raise hand understand. who knows about the stand for What's this? E-WOM? Electronic word of mouth. Okay. Biasanya kalau electronic word of mouth adanya di mana ya? Talk to talk. Adanya di tulisan. Electronic word of mouth. Oke, nanti Bapak akan jelaskan ya. Teman-teman, minggu kemarin Bapak udah nyampein apa ya kira-kira? Ada yang ingat nggak? Sudah lupa lagi? 4.0 sama Customer journey ya. Apa itu customer journey? Perjalanan ini. Yang terus? Apa? Customer journey. What's the meaning of customer journey ya? Oh, I'm forgetful to take. Oh, I'm sorry ya. Okay. So Understand. and this time, wait a minute. ayam bakso di sana. I'm forgetful. Sini ada plug naga in dan nasi. this. Oh, what the same? Maybe Ini ada Bang Ajar. you help me to Dan ini plug juga in ada Teteh Bella. here because I'm focusing in material. And now you must open up it here. So then plug in on my laptop. Okay. Okay. And then you move with this with this tool because I'm unfortunately not running well because I'm forget Okay guys, continues next week before gimana? Kita USB biasa. Ya, oke. The previous meeting we discuss about evolution of marketing ya. Okay. Maybe you can mention about what the difference of the evaluation of the marketing. Tahu perbedaannya? No. Okay, repeat again ya. I want to review about the evolution of marketing ya. Okay, next. Still similar to notebook. Oh, really? Okay. Before I talk about marketing, sebelum saya berbicara tentang marketing, saya ingin menyampaikan inti dari marketing ini ya. Ada 3 poin. Yang pertama terkait dengan adalah tentang brand, ya. Yang kedua terkait dengan positioning, dan yang ketiga terkait dengan differentiation. Ya, itu adalah inti dari marketing, sehingga teman-teman semuanya sebelum ke sana kita harus juga tahu bagaimana peran teknologi digital ini tentunya berkaitan dengan the technology of marketing gitu ya teman-teman semuanya ya. Di pertemuan sebelumnya, the previous days ya, I talk about the evaluation of marketing ya from 1.0 ya, dimana 1.0 itu ada yang tahu apa yang 1.0 pernah ada ingat
ada itu dikit. Produk sentrik ya, bagus ya. Karena memang di sana kenapa itu ada produk sentrik? Jadi didasari dengan apa tuh bikin produk sentrik? Setiap produk yang dibikin pasti laku gitu. Karena menguasai kualitas dan future-nya yang lengkap gitu ya. Terus teman-teman yang kedua terkait dengan apa? Customer centric ya, yang di sana ada apa? Di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada segmentation ya. Nah di sana apa namanya ya? Lebih bersifat emosional ya, emosional. Tahu emosional? Dimana ketika Anda menawarkan suatu produk itu ketika Anda memakai misalkan sampo ini Anda seperti artis Hollywood gitu ya. Nah misalkan seperti itu. Terus ketika Anda memakan makanan dari saya Anda akan menjadi seperti Superman misalkan seperti itu ya. Nah ini menyebabkan banyak tanda kutip protes dari apa namanya dari customer juga ya, karena memang awalnya apa namanya customer dianggap raja itu apapun yang diinginkan customer pasti dipenuhi gitu ya. Tetapi ada efek yang undesirable efeknya itu adalah yang pertama adalah banyaknya manipulasi gitu ya teman-teman karena terlalu menonjolkan emosional dari customer sehingga banyak terjadinya manipulasi. Apa itu manipulasi? Ya tadi seperti sebagaimana Bapak sampaikan, di mana ketika Anda makan produk saya atau Anda memakai produk saya, Anda akan menjadi seperti atau memang Anda akan menjadi betul-betul menjadi seorang yang super gitu ya. Atau misalkan Anda ketika memakan bayam yang saya olah itu Anda akan menjadi papai gitu ya, seperti itu. Terus apalagi contohnya misalkan ketika Anda pakai sampo, Anda akan langsung menjadi artis. Artisnya itu yang lebih ya, kalau misalkan ibaratnya kita gambaran orang cantik itu berkulit putih gitu kan ya, terus apalagi berambut panjang seperti itu ya. Nah ini berkaitan dengan emosional yang tentunya ketika ini terlalu di blow up, ini akan menyebabkan terlalu banyaknya manipulasi-manipulasi yang saya ingat dulu waktu di Apotek 5 ya, waktu ada promosi produk gitu ya, beberapa tahun yang lalu, dalam sekitar 15 tahun yang lalu ya, nanya ke yang penjual produknya itu, Bapak ini bisa menyembuhkan komedo? Oh ya bisa, gitu ya, seperti itu. Bisa hilang Pak? Oh bisa, nah gitu ya. Nah ini teman-teman semuanya, ini akan berisiko ya ketika nantinya tidak bisa, nanti kira-kira customer akan kecewa nggak? Kira-kira akan kecewa ya teman-teman ya. Nah selanjutnya maka dari situ lahirlah marketing 3.0 ya. Ini kenapa nggak muncul ya? Ini yang kanan kirinya ada yang mau jadi operator depan, kita tolong ya. Jadi nggak kelihatan ya? Mungkin ya? Bangun nih. Coba minta tolong sama teman yang di depan ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Terjadi banyak manipulasi di marketing 2.0 sehingga lahirlah marketing 3.0 gitu ya teman-teman semuanya. Marketing 3.0 ini adalah dia mengedepankan terkait dengan efek-efek ketika ya, oke. Bisa digeser-geser ya, oke. Ini kita udah muncul ya. Saya nanti di next nanti Anda digeser ya. Nah marketing 3.0 ini dia tidak semata-mata melihat secara emosional ya, tetapi lebih kepada bagaimana dia lebih menghargai
kejujuran ya, daripada kita harus terus-menerus menjadikan customer menjadi seorang raja gitu ya. Semua apapun, pengen saya ketika mandi saya jadi artis Hollywood gitu kan. Oh ya bisa nah, gitu kan. Ini berbahaya ya untuk kelangsungan marketing ya, karena terlalu banyak berbohong misalkan ya. Nah ini tentunya lahirlah marketing 3.0 ya, di mana marketing ini menyentuh nilai aspirasi ya, selain memiliki aspek jadi ketika kita melihat aspek fungsional dan emosional juga, ini diharapkan berkontribusi terhadap nilai spiritual. Jadi iklannya akan berubah. Kira-kira ketika iklan sampo ini ketika muncul iklan sampo, kira-kira seperti apa iklannya? Tentunya teman-teman semuanya akan sangat berbeda iklan di marketing 2.0 dengan marketing 3.0, karena ini lebih mengedepankan efek lingkungan dan efek-efek sosial ya. Nah ini tentunya teman-teman semuanya akan menyebabkan terjadi perbedaan bagaimana menyampaikan suatu informasi terkait produk dan jasa ya. Dimana mungkin saja ketika iklan sampo atau sabun mungkin akan diperankan oleh seseorang yang berkulit hitam dengan menampilkan suatu value. Ini mulai muncul value di marketing 3.0 ini ya, karena mungkin ada pernah dengar cantik itu dari dalam, pernah ya, pernah dengar. Jadi bukan hanya dari segi wajah tetapi dari segi perilaku ya, dari segi bagaimana dia beretika. Nah inilah ciri dari berbeda dengan marketing 2.0. Nah ini marketing 4.0 ini teman-teman, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan tadi, terkait dengan electronic word of mouth gitu ya. Nah ini akan berbicara juga terkait dengan rating gitu ya, terus penilaian. Nah ini yang sebagaimana Bapak sampaikan pada minggu kemarin, kira-kira yang 5A itu ada yang ini nggak ya, customer journey itu? Ada yang masih ingat nggak? A yang pertama apa ya? Awareness, bagus. A yang kedua? Ask. Appeal ya. Ya, jadi tertarik dulu ya. Kalau misalkan kita mau bertanya, ya nggak mungkin ya, harus appeal dulu ya. Yang ketiga dari apa yang ketiga? Ketiga ask. Yang keempat? Action itu apa? Ketika melakukan suatu tindakan atau pembelian gitu ya. Yang kelima teman-teman, advocate, itu dia mau secara sukarela bagaimana mereferensikan suatu merek itu kepada ya. Kalau di dunia medsos atau apa namanya ya, di dunia medsos atau di marketplace itu teman-teman, gambarannya seperti apa? Bapak ingin tahu, bisa cerita? Nanti ketika melihat apa namanya gambarannya, ketika kita melihat aplikasi di marketplace atau seperti apa teh? Maksudnya yang berkaitan dengan tadi advocate, terus juga asnya gitu. Ya, jadi ketika kita ingin membeli suatu produk, ternyata ini lebih bersifat apa, komunal ya, tidak bersifat pribadi ya. Jadi di dunia digital ini tentunya tidak sendiri hanya dengan hadirnya. Jadi di 4.0 itu adalah ditandai dengan maraknya, mulai digembar-gemborkannya terkait dengan digital marketing.